Al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar, dari Abdullah Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an uqatila. Bedakan antara an aqtula dengan an uqatila. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengucapkan uqatila. Bedakan dengan an aqtula. Al-muqatalah al-muqatalatu, kemudian an aqtula al-qatlu. Teman-teman harus bisa membedakan antara an uqatila dengan kata aqtula. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi. Dalam asal kata yang sama, qatala. Qatala artinya dalam bahasa Arab membunuh. Kalau teman-teman salah mengartikan, bisa-bisa fatal. Bisa-bisa teman-teman mengartikan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membunuh, bukan untuk memerangi. Kemudian an aqtula, ini membunuh. Oleh karena itu, jangan sampai salah dalam mengartikan sebuah hadis. Cari asbab urutnya, kemudian juga cari pendapat para ulama, seperti itu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan, tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi an-nas. Di sini artinya adalah kaum kafir. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. An-nas di sini adalah orang kafir. Jadi bukan serta-merta Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang kafir karena dia belum bersyahadat, karena dia belum menunaikan sholat, belum menunaikan zakat. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memerangi kaum kafir kalau dia memerangi terlebih dahulu. Memerangi. Di sini dijelaskan dengan sangat jelas bahwa lam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an aqtula.
Bal qala umirtu an uqatila. Yang tadi saya jelaskan, al-farqu kabir, bahwa perbedaannya itu sangat jelas. Fal fi'lu uqatil minal muqatalah ala wazni mufa'alah. Wa waznul mufa'alah la yakunu illa min tarafain. Perbedaannya, fal muqatalah, para pakar bahasa mengartikan fal muqatalah artinya adalah an udafi'a. An udafi'a amama man bada'a. Di sini perbedaannya, teman-teman. Bahwa al-muqatalah diartikan oleh para ulama artinya adalah an udafi'a an nafsi amama man bada'a qitali. Dalam arti an udafi' adalah menjaga diri dari serangan-serangan musuh. Artinya adalah memerangi kalau ada orang yang memerangi agama Islam. Jadi kan bisa dijelaskan, uqatilan nas di sini adalah orang kafir. Kalau ada orang kafir yang memerangi agama Islam, ada yang menjelek-jelekan agama Islam, maka perangi. Tetapi ketika tidak dimulai terlebih dahulu, maka Rasul tidak memerintahkan hal tersebut. Beda dengan kata aqtul. Di sini dijelaskan oleh para ulama, bada'a al-qatl. Bada'a al-qatl. Kalaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang tadi, umirtu an aqtul, maka artinya beda dengan umirtu an uqatila. Umirtu an aqtul, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanku untuk memulai peperangan. Bedakan. Tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai kata uqatila yang artinya adalah an udafi'a an nafsi, artinya adalah menjaga diri dari serangan-serangan orang kafir. Seperti itu. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hadis ini. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai orang kafir itu bersyahadat atas nama Allah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi juga tiada nabi, tiada utusan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, menunaikan salat, kemudian membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila orang kafir itu telah mengamalkan hal-hal yang tadi, bersyahadat, kemudian salat, kemudian zakat, asamu minni, maka aku akan menjaganya, dima'ahum, dari darahnya, wa amwalahum, dan harta-hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak atau hukuman-hukuman Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, maksud dari hadis ini adalah kalau misalkan ada seorang kafir yang ingin memerangi agama Islam, baik menistakan agama Islam, baik menjelek-jelekan agama Islam, maka perintah dari Nabi, yang kemudian Nabi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perangi orang itu. Perangi orang itu sampai dia bersyahadat, sampai dia memeluk agama Islam, sampai dia menunaikan sholat, sampai dia menunaikan zakat, membayar zakat. Kalau misalkan dia sudah bersyahadat, sudah sholat, kemudian sudah membayar zakat, maka sudahi peperangannya. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Wa qatilu fi sabilillah. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu. Allah menegaskan wala ta'tadu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan maksudnya apa? Kemudian ditegaskan di dalam hadis ini, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Allah jangan berlebihan. Nabi Muhammad menjelaskan secara spesifiknya sampai dia bersyahadat, sampai dia masuk agama Islam. Tok, selesai. Tidak ada peperangan kembali. Kalau dia sudah bersyahadat, maka selesai perangnya. Adapun nanti setelah orang kafir itu menjadi mu'allaf, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu urusan dia dan perhitungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dia akan berhitung amalnya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia berzina. Seorang kafir yang sudah menjadi mu'allaf, ketika dia jadi mu'allaf, dia berzina. Dia bermaksiat kepada Allah. Zina itu hukumannya di dalam Al-Quran jelas. 100 kali cambukan dan 1 tahun diasingkan. Kemudian apabila dia juga membunuh, ketika dia sudah menjadi mu'allaf, maka sudah jelas. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, kisos. Maka dibunuh juga. Seperti itu. Itu yang dimaksud, illa bihaqqil Islam. Dengan hak-hak agama Islam, syariat agama Islam, dan ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Dan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi ketika ada orang yang menantangin, kejar. Kejar sampai dapat. Jangan kita meleot. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kalau ada yang memerangi, maka perangi. Tetapi kalau tidak ada yang memerangi, kita jangan memulai terlebih dahulu. Karena Islam itu indah. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka janganlah kita sebagai muslim yang baik, kita sudah sepatutnya berbuat baik dengan yang lain. Meskipun berbeda agama, meskipun berbeda pemikiran, kita harus berbuat baik dengannya. Kalau bisa, kita juga menasihati dia agar kita sama-sama belajar agama Islam. Sisanya kalau memang di dalam hatinya belum mempercayai, maka tugas kita adalah mendoakan. Seperti itu. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu bisa disebutkan dengan lain kata. Ada yang menyebutkannya Rawahul Bukhari wa Muslim, seperti yang di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi. Ada juga yang mengatakan Rawahus Syaikhani Syaikhon itu artinya adalah dua guru. Dan ada satu lagi muttafaqun alaih. Teman-teman mungkin pernah mendengar muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza wallahu taala a'lamu bis-shawab.